Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jalan-jalan ke Pulau Seribu, jalannya bersama anak dan istri. Selamat siang Bapak dan Ibu, jumpa lagi bersama kami di webinar GASI. Selamat siang kepada Bapak dan Ibu. GASI, The Payroll Service Specialist, penyelenggara jasa penggajian, sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu telah berkenan hadiri webinar kami hari ini. Melayani 109 klien terkemuka di Indonesia, GASI memiliki repositori pengetahuan penggajian yang ingin kami bagikan melalui GASI webinar yang kami rencanakan dilakukan secara berkala. Dan topik terpilih di webinar kami kali ini adalah isu yang selalu menjadi topik pembicaraan di komunitas penggajian, yaitu mengenai apakah manfaat program selaras BPJS Kesehatan. Dan kini telah hadir bersama saya, ada Lona, Farhan, dan juga Alia selaku narasumber webinar kita kali ini, dan juga rekan saya Feby dan saya sendiri Adino selaku moderator. Dan bersama kita akan kupas tuntas materi webinar kita hari ini. Sebelum pertanyaan perdana saya ajukan kepada narasumber, saya mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengizinkan kami merampungkan penjelasan terlebih dahulu, sebelum kemudian kami buka sesi tanya jawab di akhir nanti. Namun demikian, mohon kepada Bapak dan Ibu yang sudah memiliki pertanyaan mengenai topik ini, dapat segera menuliskan pertanyaan di chat room webinar kita kali ini, sejak bahkan saat ini. Dan di akhir, yaitu di sesi jawab nanti, kami akan memilih pertanyaan yang terbanyak ditanyakan untuk kami dahulukan menjawabnya. Bagi pertanyaan yang tidak sempat kami kupas di sesi hari ini, maka dengan senang hati akan kami bahas bersama di kesempatan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati dengan Bapak dan Ibu. Jadi, silakan kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar kita kali ini. Karena semakin banyak pertanyaan, maka akan menjadi semakin lebih mudah bagi kami untuk memahami penjelasan yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Kami juga mohon izin untuk mengingatkan bahwa kami akan memberikan sertifikat kehadiran bagi Bapak dan Ibu
yang menghadiri webinar kami sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Jadi kami harap kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk terus mengikuti webinar kami hingga akhir. Baiklah Bapak dan Ibu, untuk membuka webinar kita kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan perdana kepada Farhan. Ya, selamat siang Farhan. Oke Farhan, Selamat siang, jadi Adino. untuk program Selaras, untuk pengertiannya ini program Selaras itu apa ya Farhan? Baik, Adino. Untuk program Selaras ini merupakan pengalihan pengiriman mutasi data kepesertaan yang semula dikirimkan ke kantor cabang menjadi ke petugas Selaras. Dan adapun perubahan yang diketahui oleh badan usaha atas implementasi program Selaras ini mencakup 3 hal. Yang pertama, perubahan form mutasi dari 37 kolom menjadi 24 kolom. Lalu yang kedua, jenis-jenis mutasi dan proses data. Dan yang ketiga, tata cara pengiriman format email proses data badan usaha. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih Farhan atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, untuk program Selaras ini sendiri, sebenarnya ini merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh BPJS Kesehatan dalam upaya meningkatkan pelayanannya. Yang salah satunya ada Selaras, yaitu sentralisasi layanan administrasi kepesertaan. Nah, program Selaras ini seperti yang tadi telah dikatakan oleh Farhan, merupakan pengalihan pengiriman mutasi data kepesertaan yang tadinya kita kirimkan ke kantor cabang atau ke RO BPJS masing-masing lokasi, menjadi ke petugas Selaras. Nah, pada program Selaras ini, yang tadi telah dijelaskan dan dapat kita lihat pada slide, terdapat poin-poin yang perlu diketahui bagi badan usaha, yaitu pertama, terdapat perubahan form mutasi dari 37 kolom menjadi 24 kolom. Yang kedua, mengenai jenis-jenis mutasi dan proses datanya. Lalu yang ketiga, tata cara pengiriman format email proses data badan usaha. Baik Farhan, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Terkait tadi kan sempat dikatakan ada form 37 kolom yang menjadi 24 kolom. Bisa tolong dijelaskan nggak sih apa yang berbeda dari form tersebut? Silakan Farhan. Baik, terima kasih, Adino. Jadi, apa sih yang berbeda dari form mutasi 37 kolom menjadi 24 kolom? Nah, dapat dilihat nih, pada slide ini adalah bentuk form lama, yaitu form 37 kolom. Di mana dapat dilihat pada slide ini ada beberapa kolom, dan kolom ini juga mengalami update dan penghapusan sehingga sekarang menjadi form 24 kolom. Nah, dan dari 37 kolom berikut, untuk kolom yang mengalami penghapusan atau kolom yang sudah tidak digunakan di 24 kolom, adalah yang pertama kolom 14 untuk RT, lalu kolom 15 untuk RW, selanjutnya kolom 16 untuk kode pos, dan kolom 17 untuk kecamatan, kolom 18 untuk nama kecamatan, kolom 19 untuk kode desa, lalu kolom 20 untuk nama desa, dan kolom 28 untuk jabatan, kolom 29 untuk status karyawan, kolom 30 untuk kelas rawat, kolom 31 untuk TMT kerja, dan kolom 34 untuk kartu asuransi, dan yang terakhir adalah kolom 35 untuk nama asuransi. Dan sedangkan pada kolom 24 terdapat beberapa kolom yang mengalami perubahan dan juga terdapat penambahan kolom. Nah, itu seperti yang pertama ada kolom 2, di mana yang sebelumnya merupakan nomor kartu BPJS Kesehatan, sekarang berganti menjadi nomor BPJS peserta dalam kurung penanggung. Seperti itu. Lalu selanjutnya di kolom 3, di mana yang sebelumnya merupakan kode mutasi, sekarang berganti menjadi nomor kartu BPJS Kesehatan anggota keluarga. Nah, lalu selanjutnya di kolom 4, di mana yang sebelumnya merupakan pelaku mutasi, sekarang berganti menjadi jenis mutasi. Dan untuk kolom 23 merupakan kolom baru di mana kolom ini berisikan mengenai sub cabang bila ada atas karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir adalah kolom 24. Kolom ini adalah tambahan 1%,
di dalam kurung anak keempat dan sebagainya, orang tua atau mertua, berisi mengenai informasi nama PIC, NIK PIC, jabatan, dan nomor HP PIC. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih Farhan atas jawabannya. Jadi berdasarkan yang tadi telah dijelaskan oleh Farhan, untuk perubahan 37 kolom menjadi 24 kolom ini sudah jelas berarti ada pengurangan kolom yaitu sekitar 13 kolom yang dihilangkan. Yang tadi telah dijelaskan, yaitu ada kolom RT, RW, kode pos kecamatan, kode desa, nama desa, jabatan, status karyawan, kelas rawat, lalu TMT atau terhitung mulai tanggal kerja, karyawan aktif, kartu asuransi, dan nama asuransi. Yang tadi telah saya sebutkan merupakan kolom-kolom yang dihapuskan. Lalu terdapat juga perubahan kolom yang masih ada, yaitu di kolom 2 seperti yang itu merupakan kolom nomor kartu BPJS Kesehatan, sekarang berganti menjadi nomor BPJS peserta atau penanggung. Lalu kolom kode mutasi berganti menjadi nomor kartu BPJS Kesehatan anggota keluarga. Lalu kolom tanggal aktif berlaku mutasi sekarang berganti menjadi jenis mutasi. Selanjutnya, terdapat kolom baru yaitu kolom 23 yang berisi subcabang bila ada atas karyawan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, untuk kolom 24, ini adalah tambahan 1%, yaitu misalnya anak keempat dan juga orang tua ataupun tua. Dan ini pun diisikan dengan nama PIC, NIK PIC, jabatan, dan nomor HP PIC. Baik Farhan, untuk selanjutnya, tadi telah disebutkan untuk kolom-kolom yang terdapat pada form 24 kolom. Lalu untuk jenis-jenis mutasi yang terdapat pada form 24 kolom itu apa saja ya? Bisa tolong dijelaskan? Baik, Adino. Jenis mutasi pada form 24 kolom itu yang pertama ada mutasi tambah peserta dengan kode perubahan 8 yang dimana sebelumnya pada form 37 kolom untuk jenis mutasi peralihan diwakilkan dengan kode mutasi yang berbeda-beda. Nah, itu yang pertama, pekerja penerima upah atau PPU ke pekerja penerima upah atau PPU menggunakan kode mutasi 8. Nah, PPU ini sendiri seperti pekerja kantoran atau orang yang bekerja di suatu perusahaan. Seperti itu. Nah, lalu selanjutnya pekerja bukan penerima upah atau PBPU ke pekerja penerima upah atau PPU menggunakan kode mutasi 9. Nah, selanjutnya penerima bantuan iuran atau PBI ke pekerja penerima upah atau PPU menggunakan kode mutasi 9. Nah, selanjutnya pekerja bukan penerima upah atau PBPU ke pekerja bukan penerima upah atau PBPU menggunakan kode mutasi 17. Dan PBPU ini sendiri untuk tambahan adalah seperti pekerja mandiri, seperti itu. Nah, selanjutnya kolektif pekerja penerima upah atau PPU ke pekerja bukan penerima upah atau PBPU. Kolek Lalu selanjutnya penerima bantuan iuran atau PBI APBD ke pekerja bukan penerima upah atau PBPU kolektif menggunakan kode mutasi 19. Nah, itu adalah untuk poin yang pertama. Lalu poin yang kedua itu penjaminan 6 bulan bagi PHK dengan kode perubahan 10 dan pendaftaran tambahan anggota keluarga PPUBU dengan kode perubahan 99. Dan poin keempat, perubahan data pegawai atau gaji dengan kode perubahan 4. Yang kelima, perubahan identitas bayi dengan kode perubahan 1. Yang keenam, perubahan identitas seperti NIK, nama, tanggal lahir, alamat dengan kode perubahan 1. Dan poin ketujuh, penonaktifan peserta meninggal dengan kode perubahan 11. Dan poin yang terakhir, poin ke-8, perubahan FTKP seperti puskesmas, klinik, DPP, atau DRG dengan kode perubahan 3. Dan pada slide ini juga dijelaskan cara pengisian form 24 yang wajib dilengkapi sesuai dengan masing-masing jenis mutasi. Seperti itu, Adino. Baik, terima kasih penjelasannya Farhan. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan jenis-jenis mutasi yang terdapat pada form 24 kolom, bisa kita lihat pada slide. Di sini terdapat jenis mutasi yaitu mutasi tambah peserta BU.
Jika yang sebelumnya ini kodenya itu terdapat ada 4 ya. Di sini ada penerima upah ke pekerja penerima upah itu menggunakan kode 8, lalu juga untuk penerima upah PBPU ke pekerja penerima upah itu kode mutasi 9, itu kita menjadi menggunakan kode perubahan menjadi kode perubahan 8. Lalu untuk kolom yang wajib dilengkapi pada form 24 kolom itu ada kolom 1 sampai dengan 7, lalu 13, 14, 19, dan 20. Dan untuk penjelasan ini berlaku kepada jenis mutasi selanjutnya, yaitu ada penjaminan 6 bulan bagi PHK, pendaftaran tambah anggota keluarga PPU-PU, perubahan data pegawai, perubahan identitas bayi, perubahan identitas yaitu NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat, penonaktifan peserta meninggal, dan juga perubahan FKTP. Yang di sini kode perubahannya itu masih sama ya. Mungkin untuk penjaminan 6 bulan bagi PHK itu sebelumnya tidak ada, yang sekarang menggunakan kode perubahan 10. Dan untuk kolom yang wajib dilengkapi bisa kita lihat pada kolom paling kanan di slide. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Baiklah, selanjutnya kita akan bersama dengan Lona. Namun sebelum kita masuk pertanyaan bersama dengan Lona, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskan pertanyaan yang ingin Bapak Ibu tanyakan seputar topik webinar kita kali ini, ataupun juga jika Bapak dan Ibu memiliki keinginan untuk mengetahui layanan dari GASI, maka Bapak dan Ibu dapat segera menuliskan pertanyaan ataupun juga komentar di chatroom webinar kita kali ini. Yang dimana nanti di akhir sesi kita akan membahas semua pertanyaan yang Bapak Ibu tanyakan. Namun, jika memang belum sempat kita bahas pada kesempatan kali ini, maka kita akan dengan senang hati mengadakan one-on-one session yang waktunya bisa kita sepakati bersama dengan Bapak dan Ibu. Jadi, kepada Bapak dan Ibu, silakan untuk dapat menuliskan pertanyaan di chat room webinar kita sejak saat ini. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya kita bersama dengan Lona. Oke, Lona, terkait dengan badan usaha. Kapankah badan usaha menggunakan email untuk melakukan pendaftaran dan juga mutasi BPJS Kesehatan? Silakan, Lona. Ya, baik Adino. Jadi Bapak dan Ibu, badan usaha dapat menggunakan email untuk proses pendaftaran dan juga mutasi apabila dalam proses tersebut pendaftaran maupun mutasi gagal dalam melalui eDabu. Nah, berikut adalah contoh dari screenshot gagal pada eDabu yang merupakan pop-up atas gagalnya proses yang dilakukan pada eDabu. Dan Bapak dan Ibu, screenshot ini harus dilampirkan sebagai sebagai lampiran untuk pengiriman email kepada Selaras. Baik, Lona, terima kasih atas jawabannya. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk badan usaha menggunakan email dalam proses pendaftaran dan mutasi karyawan BPJS Kesehatan, ini dilakukan ketika proses pendaftaran ataupun mutasi itu mengalami gagal atau tidak bisa dilakukan melalui eDabu. Jika tidak bisa melalui eDabu, maka kita akan mengirimkan email yang berisi mengenai lampiran seperti yang kita lihat contoh di slide. Pada eDabu, jika kita mengalami kegagalan, akan memunculkan notif atau warning, yang dimana warning tersebut kita akan screenshot dan kita akan lampirkan pada email untuk nantinya kita proses ke Selaras. Nah, jadi nanti kita melakukan prosesnya ini dibantu oleh petugas Selarasnya. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk mekanismenya sendiri, bagaimana sih mekanisme pendaftaran dan mutasi datanya? Silakan, Lon. Ya, baik Adino. Jadi Bapak dan Ibu terkait mekanisme pendaftaran dan juga mutasi data, terdapat perubahan ya Bapak dan Ibu di mana sebelumnya saat kita melakukan pengiriman data BPJS Kesehatan yaitu ke Relationship Officer, badan usaha tersebut akan mengirimkan email kepada masing-masing kantor cabang. Namun, untuk saat ini, untuk beberapa pendaftaran dan juga mutasi, itu sudah tidak perlu mengirimkan ke email relationship officer masing-masing cabang, namun hanya mengirimkan ke satu alamat email, yaitu ke email selaras@bpjs-kesehatan.go.id.
Oke, Luna, terima kasih. Jadi Bapak dan Ibu untuk mekanisme pendaftaran dan mutasi data, ini sebelumnya kita akan melakukannya dengan cara mengirimkan email ke RO BPJS Kesehatan masing-masing lokasi untuk badan usaha. Nah, untuk saat ini, terdapat beberapa pendaftaran mutasi yang sudah tidak mengirimkan ke email RO tersebut. Melainkan sekarang kita akan mengirimkan emailnya berisi lampiran yang tadi sebelumnya kita katakan itu ke email Selaras, yaitu di selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Baiklah, selanjutnya Lona bisa minta tolong untuk disebutkan jenis mutasi apa saja yang dapat dikirimkan melalui email Selaras dan juga yang mana hanya bisa dilakukan ke email RO BPJS masing-masing cabang. Silakan, Lona. Ya, baik Adino. Jadi Bapak dan Ibu, untuk terkait hal ini, badan usaha menggunakan email selaras jika terjadi kegagalan ataupun proses yang sebelumnya memang harus melalui RO BPJS Kesehatan. Contohnya yaitu ada jenis mutasi tambah peserta badan usaha, penjaminan 6 bulan bagi PHK, pendaftaran tambah anggota keluarga, perubahan data pegawai, perubahan identitas bayi, perubahan identitas NIK, nama, tanggal lahir, dan juga alamat, penonaktifan peserta meninggal, dan perubahan FKTP terkait puskesmas, klinik, dan juga dokter gigi, itu saat ini dapat dikirimkan ke email selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Namun, ada beberapa jenis mutasi yang masih harus dikirimkan ke email RO masing-masing cabang, yaitu seperti mutasi penonaktifan peserta jika gagal kita proses melalui edabu dan berkasnya sudah lengkap, dan juga terkait dengan kebutuhan aktivasi Cito, Arjen, atau sedang dirawat, itu masih kita kirimkan kepada email RO masing-masing cabang. Baik, terima kasih Lona. Jadi Bapak dan Ibu, seperti kita lihat pada slide, untuk mekanisme pendaftaran dan mutasi data ini kita lihat perbedaannya jika sebelumnya seluruh jenis mutasi yang kita lihat pada slide ini dikirimkan melalui email ke RO BPJS Kesehatan masing-masing lokasi. Nah, pada saat ini kita dapat mengirimkannya ke petugas Laras, yang dimana jenis mutasi ini terdapat mutasi tambah peserta BU, penjaminan 6 bulan bagi PHK, lah sampai dengan perubahan FKTP, puskesmas, klinik, DPP, dan dokter gigi. Namun demikian, terdapat juga jenis mutasi yang kita masih mengirimkannya kepada email RO BPJS masing-masing lokasi, yang dimana ini hal-hal yang urgent ya, seperti terdapat kebutuhan aktivasi Cito, atau urgent ataupun sedang dirawat. Lalu juga untuk penonaktifan pekerja yang gagal dilakukan pada Edabu, dan berkas sudah lengkap, jadi kita dapat mengirimkannya ke email RO BPJS Kesehatan masing-masing lokasi. Baiklah, setelah tadi kita membahas mengenai mekanisme, kita akan selanjutnya beralih kepada Alia. Namun sebelum masuk ke pertanyaan bersama Alia, saya ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan terkait dengan topik webinar kita kali ini, maka silakan Bapak dan Ibu untuk dapat menuliskannya di chat room webinar kita. Saya ingatkan kembali bahwa kita akan membahasnya di akhir sesi nanti, yaitu di sesi tanya jawab, di mana setiap pertanyaan yang kita bahas itu kita akan dahulukan dari pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Namun, bagi pertanyaan yang belum sempat kami bahas, maka kita akan adakan one-on-one session bagi Bapak dan Ibu yang waktunya bisa kita sepakati bersama. Dan juga bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui terkait dengan layanan GASI, dapat menghubungi kami dan juga menanyakan pertanyaan seputar hal yang ingin diketahui di chatroom webinar kita kali ini. Silakan kepada Bapak dan Ibu, karena semakin banyak pertanyaan, maka akan semakin lebih tahu kami materi mana yang paling Bapak dan Ibu butuh. Baiklah, kita akan bersama dengan Alia. Ya, halo Alia. Halo Dino. Oke, baik Alia. Untuk tadi kita kan sudah sempat membahas mengenai email ya.
Boleh minta tolong nggak kepada Alia untuk menjelaskan bagaimana sih tata cara pengiriman email ke Selaras? Silakan Alia. Baik, selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian. Seperti diketahui, dengan adanya Selaras, badan usaha harus melakukan beberapa penyesuaian tata cara pengiriman email ke Selaras. Salah satunya untuk subjek pengiriman email ke Selaras. Nah, subjek untuk pengiriman email ke Selaras itu dibedakan berdasarkan aktivitasnya. Seperti aktivitas mutasi tambah peserta badan usaha, itu bisa menuliskan subjek email ke email Selaras dengan PS 01 _ mutasi tambah peserta buka kurung BU tutup kurung. Nah, selanjutnya untuk aktivitas penjaminan 6 bulan bagi PHK atau penonaktifan tanpa jaminan, itu bisa menuliskan subjek email di PS 04 _ penjaminan 6 bulan bagi PHK strip penonaktifan tanpa jaminan buka kurung verifikasi dokumen tutup kurung. Selanjutnya, untuk aktivitas daftar baru, mutasi segmen, ataupun update ART or ISA, itu bisa dengan menuliskan subjek email PS 05 _ daftar baru, mutasi segmen, atau update ART strip ISA. Selanjutnya, untuk aktivasi peserta nonaktif administrasi untuk anak kuliah usia 20 sampai 25 tahun dapat menuliskan subjek email PS 09 _ aktivitas peserta nonaktif administrasi buka kurung anak kuliah usia 21 _ 25 tahun tutup kurung. Untuk aktivitas update data peserta atau update gaji, update status, update kelas rawat, golongan maupun pangkat, kita bisa menuliskan subjek email PS 11 _ update data, buka kurung update gaji, slice status, garis miring kawin, garis miring tunjangan, garis miring kelas rawat, garis miring golongan, garis miring pangkat tutup kurung. Dan untuk aktivitas untuk mengupdate identitas bayi nyonya, baik nick maupun nama, kita bisa menuliskan subjek pada email dengan PS 12 _ update identitas bayi nyonya, buka kurung nick, nama tutup kurung. Dan untuk aktivitas seperti ada status pasangan suami istri yang sama-sama terdaftar sebagai PPU, agar mendaftarkan pelayanan dengan hak kelas tertinggi berdasarkan NIK yang valid dan nomor kartu keluarga yang sama, itu bisa kita tuliskan subjek PS 13 _ updating status pasangan. Nah, untuk mutasi perbaikan data seperti permintaan ubah jenis kelamin, ubah nama terkait nama yang salah atau tempat tanggal lahir, serta perubahan domisili, kita bisa menuliskan subjek email PS 15 _ perbaikan data buka kurung permintaan ubah jenis kelamin, salah nama dan TTL, perubahan domisili tutup kurung. Dan untuk mutasi penonaktifan peserta meninggal, seperti untuk peserta yang sudah meninggal, itu bisa kita menggunakan subjek email PS 17 _ penonaktifan peserta meninggal. Nah, terkait pengiriman email, juga terdapat narasi pengiriman email kepada Selaras yang sudah dibagikan oleh BPJS Kesehatan. Yang pertama, untuk alamat email itu ditujukan ke email Selaras, yaitu selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Nah, lalu email itu akan disesikan ke email RO masing-masing badan usaha. Jadi CC ini adalah untuk RO masing-masing badan usaha terkait. Selain itu, subjek diisikan berdasarkan jenis aktivitas yang sudah saya contohkan sebelumnya. Jadi, subjek kita isikan sesuai yang arahan dari RO BPJS Kesehatan. Nah, untuk badan email, kita bisa mencontoh dari template yang sudah diberikan oleh BPJS Kesehatan dengan menyesuaikan narasi kode badan usaha,
nama usaha, nama kantor cabang BPJS Kesehatan, serta keperluan mutasi sesuai dengan tujuan pengiriman email masing-masing badan usaha. Nah, hal yang perlu kita lampirkan juga pada email tersebut yaitu seperti screenshot atas gagalnya mutasi pada EDABU, form 24 kolom sebagai lampiran, serta melampirkan dokumen pendukung mutasi seperti misal surat kematian, kartu keluarga, KTP yang dibutuhkan untuk dilakukan pada mutasi pengiriman email tersebut. Baik, untuk email ini akan kita kirimkan kepada selaras@bpjs-kesehatan.co.id. Nah, yang sudah kita lengkapi dengan dokumen lampiran yang sudah kita yang butuh kita lampirkan seperti form 24 kolom, screenshot gagal EDABU maupun dokumen pendukung mutasi. Selanjutnya, untuk tanggal terakhir mutasi ke email Selaras itu jatuh pada tanggal 20 di setiap bulannya. Dan tanggal terakhir penonaktifan BPJS Kesehatan adalah tanggal 20 setiap bulannya. Yang Bapak dan Ibu perlu diketahui untuk email dengan kategori urgent di mana peserta sedang membutuhkan pelayanan kesehatan secepatnya. Jadi pengajuan email dapat dikirimkan ke alamat email RO masing-masing badan usaha yang existing saat ini dengan mencantumkan subjek urgent. Begitu tata cara pengiriman email ke Selaras yang sudah diatur dan diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada badan usaha. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah dijelaskan cukup detail ya dari Alia mengenai tata cara pengiriman email ke Selaras. Yang pertama kita harus mengetahui dulu bahwa kegiatan apa atau topik apa yang akan kita kirimkan kepada petugas Selaras tersebut, yang dimana tadi terdapat list kegiatan atau aktivitasnya, di mana terdapat kodenya. Misalnya untuk mutasi tambah peserta BU atau BU itu adalah PS01, maka untuk subjek emailnya kita tinggal menggabungkan antara kode aktivitas dengan aktivitasnya menggunakan underscore. Jadi pada subjek email bisa kita tulis PS01 underscore mutasi tambah peserta dalam kurung BU. Yang dimana ini terdapat mutasi tambah peserta, penjaminan 6 bulan bagi PHK, daftar baru, aktivasi peserta penonaktif, dan sampai juga penonaktifan peserta meninggal yang tadi telah dijelaskan oleh Alia. Terdapat 9 poin. Lalu untuk pengiriman email sendiri kita menunjukkan alamat email ini kepada petugas Selaras, yaitu di mana selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Lalu untuk karbon kopinya atau CC-nya kita kirimkan ke email RO BPJS masing-masing lokasi. Kemudian untuk subjek email yang telah tadi kita siapkan. Lalu untuk badan email kita dapat melihat dari template yang telah diberikan dari BPJS Kesehatan. Kita tinggal menyesuaikan narasinya dengan kondisi yang kita alami. Lalu kita juga perlu melampirkan form 24 kolom ataupun juga screenshot dari IDABU jika memang hal tersebut yang berkaitan dengan email kita. Nah, email yang sudah terlampir dengan form 24 ini, kita dapat mengirimkannya langsung ke petugas Selaras dengan tanggal terakhir pengiriman untuk mutasi itu pada tanggal 25 setiap bulannya. Lalu, kalau untuk penonaktifannya dapat kita lihat pada slide, ini tanggal terakhir penonaktifan BPJS Kesehatan itu adalah tanggal 20 setiap bulannya. Namun demikian, jika terdapat hal urgent, di mana peserta sangat membutuhkan pelayanan kesehatan segera, seperti tadi halnya Cito, lalu juga sedang dirawat, maka pengajuan email ini dapat dikirimkan ke alamat email RO BPJS masing-masing lokasi dengan mencantumkan subjeknya terdapat kata urgent. Baiklah, Bapak dan Ibu, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya kepada Alga. Ini jadi manfaat dari program Selaras BPJS Kesehatan ini apa, Alga? Silakan, Alga. Baik, jadi manfaat dari BP, manfaat dari program Selaras ini Bapak dan Ibu yaitu adalah sentralisasi layanan administrasi kepesertaan atau Selaras yang merupakan program untuk penyelesaian permintaan
administrasi kepesertaan dengan tujuan meningkatkan validitas, kualitas data kepesertaan, cakupan peserta, efisiensi waktu pemutakhiran data yang akan menjadi lebih cepat dan lebih produktif dengan terfokus dan termonitor dengan baik oleh BPJS Kesehatan. Dan data peserta yang dimutakhirkan itu bersumber dari hasil pemadanan bersama dari berbagai kementerian dan lembaga pemilik data di Indonesia, seperti MSING atau Monitoring Sistem Integrasi Data Kependudukan dari Dukcapil yang berisi data kelahiran, data meninggal, data pindah atau datang, data aktivasi NIK, data NIK dengan status nonaktif, dan data status pernikahan. Serta juga menggabungkan beberapa aplikasi milik BPJS Kesehatan seperti saluran informasi dan pengaduan peserta atau SIPP BPJS Kesehatan, mobile JKN, serta website BPJS Kesehatan dan sebagainya. Baik, itu adalah manfaat dari penyelenggaraan program selaras yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan. Baik, terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu, seperti yang telah disebutkan juga di awal, untuk program selaras ini sendiri merupakan salah satu program yang diluncurkan dari BPJS Kesehatan untuk meningkatkan pelayanannya dengan tujuan meningkatkan validitas, kualitas data kepesertaan, cakupan peserta, efisiensi waktu, pemutakhiran data, lalu juga menjadi lebih cepat dan lebih produktif karena terfokus dengan termonitor dengan baik, seperti yang kita lihat pada slide ya. Nah, untuk data-datanya ini juga terintegrasi nih dan dimutakhirkannya bersumber dari hasil pemadanan dari beberapa data yang dilakukan bersama dengan kementerian atau lembaga pemilik data lainnya, seperti ada SIPP, lalu mobile JKN, website BPJS Kesehatan, lalu juga untuk MSNK yang berisi data kelahiran, data meninggal, data pindah atau data. Jadi seperti itu untuk manfaat dari program selaras BPJS Kesehatan. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah tak terasa sudah menjelang akhir sesi pembahasan, yang dimana sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Alia akan membacakan rangkuman dan kesimpulan dari pembahasan kita sebelumnya. Namun demikian, sebelum Alia membacakan kesimpulan tersebut, saya ingatkan kembali ke Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu masih memiliki beberapa menit untuk dapat menuliskan pertanyaan yang ingin ditanyakan seputar program selaras atau topik webinar kita pada kali ini. Bapak dan Ibu dapat menuliskan pertanyaan ataupun juga untuk menanyakan layanan GASI lainnya di chatroom webinar kita kali ini. Karena semakin banyak pertanyaan yang masuk, maka akan semakin lebih mudah kami untuk mengetahui apa yang paling Bapak dan Ibu butuhkan. Dan juga kami ingat kembali bahwa pertanyaan yang tidak sempat kami bahas pada sesi kali ini, maka kita akan bahas bersama dengan Bapak dan Ibu di waktu yang akan kita sepakati bersama pada one-on-one session. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir pertanyaan tidak akan dibahas atau dijawab. Silakan bertanya sebanyak-banyaknya pada chat room webinar kita kali. Baiklah, Alia, tadi sudah kita bahas bersama-sama dengan Farhan, dengan Nona juga, terkait dengan program selaras BPJS Kesehatan. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, bisa saya minta tolong Alia memberikan rangkuman dan juga kesimpulan atas bincang-bincang terkait dengan topik webinar kita kali ini. Silakan Alia. Baik, terima kasih Adino. Baik, untuk rangkuman dan kesimpulan atas bincang-bincang kita pada hari ini terkait selaras yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan akhir-akhir ini. Jadi, Bapak dan Ibu, yang pertama adalah program selaras merupakan program sentralisasi layanan administrasi kepesertaan yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, akan dilakukan pengiriman email mutasi data kepesertaan yang semulanya dikirimkan
ke email RO atau kantor cabang masing-masing badan usaha menjadi ke petugas selaras, yaitu kepada email selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Adapun RO tidak mengalami perubahan, jadi tetap RO yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing badan usaha. Nah, pengiriman email itu bisa langsung kita tujukan ke selaras@bpjskesehatan.go.id. Namun, kita sisihkan ke email RO BPJS Kesehatan yang dimiliki masing-masing badan usaha dan terdapat penyesuaian terdapat tata cara pengiriman email yang dilakukan badan usaha kepada selaras seperti tata cara subjek, narasi, dan lampiran, serta form eh, yang sebelumnya kita menggunakan form 37 kolom, jadi sekarang lampiran form mutasi itu menjadi form 24. Nah, untuk tanggal terakhir pengiriman email ke selaras itu jatuh pada tanggal 20 setiap bulannya, serta untuk tanggal terakhir penonaktifan BPJS Keselaras itu jatuh pada tanggal 20 di setiap bulannya. Begitu adalah kesimpulan dan rangkuman atas webinar kita terkait Selaras pada hari ini. Itu Adino. Baik, terima kasih Alia atas rangkuman dan juga kesimpulannya. Jadi Bapak dan Ibu tadi telah disampaikan oleh Alia terkait dengan kesimpulan dan rangkuman atas topik webinar kita, yaitu program Selaras dari BPJS Kesehatan. Yang dimana untuk Selaras ini sendiri kita lihat singkatannya ini sentralisasi layanan administrasi kepesertaan. Dapat kita lihat dari kata-katanya ini sudah jelas bahwa hal ini memang ditujukan untuk administrasi data kepesertaan menjadi lebih mudah, efektif, dan juga produktif karena termonitor dengan baik. Yang dapat kita ambil poinnya juga tadi bahwa terdapat perubahan dari 37 kolom menjadi 24 kolom. Tadi telah dijelaskan, itu berarti terdapat penghapusan kolom dan juga penambahan kolom yang perlu kita perhatikan pada slide yang tadi kita telah jelaskan ya. Ada kolom-kolom yang baru dan juga memang terdapat juga yang dihapuskan. Lalu untuk terdapat tata cara juga untuk pengiriman email karena yang sebelumnya kita telah mengirimkannya itu ke RO BPJS Kesehatan masing-masing lokasi, sekarang kita mengirimkannya itu ke petugas laras. Namun perlu diingat bahwa terdapat juga jenis-jenis mutasi yang kita kirimkan tetap ke RO BPJS Kesehatan masing-masing lokasi, yaitu terdapat untuk yang hal urgent seperti kebutuhan CITO atau operasi urgent, lalu juga ketika sedang dirawat, atau penonaktifan data peserta yang gagal dilakukan di EDABU dan berkasnya sudah lengkap, itu tetap kita kirimkan ke petugas RO BPJS masing-masing lokasi. Namun untuk jenis mutasi lainnya kita kirimkan ke petugas laras. Yang dimana untuk tata cara email tadi juga telah disampaikan pada slide sebelumnya, cukup detail dari Alia. Dan untuk tanggal-tanggal ini memang perlu kita perhatikan, karena jika melewati tanggal yang kita sebut dengan cutoff ini, maka untuk ini untuk di sini tulisannya untuk pengiriman itu sebenarnya tanggal 25 ya. Kalau untuk penonaktifannya itu tanggal 20. Jadi kalau misalnya melewati tanggal itu akan diprosesnya masuk ke bulan berikutnya. Jadi kepada Bapak dan Ibu diharapkan bagi yang mengurus administrasi kepesertaan karyawannya itu dapat memperhatikan tanggalnya karena memang jika melewati tanggalnya itu maka secara otomatis sistem akan memasukkannya ke bulan berikutnya. Seperti itu. Baiklah Bapak dan Ibu, kita sudah masuk ke akhir sesi pembahasan. Maka kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada sesi ini kita akan membahas seluruh pertanyaan yang telah Bapak Ibu berikan. Saya lihat tadi ini cukup banyak ya Bapak Ibu dari pertanyaan yang masuk ini. Terima kasih loh sudah antusias. Jadi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, izinkan kami mengingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa GASI akan memberikan sertifikat nih kepada Bapak dan Ibu eh, yang mengikuti webinar kita sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam. Mungkin ini dapat di next slide, operator. Ya, ini seperti ditampilkan di sini, kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kita ingatkan kembali bahwa di sini terdapat sertifikat kehadiran, yaitu yang peserta menghadiri sekurang-kurangnya dalam waktu 1 jam.
Namun ini eksklusif bagi para peserta webinar yang merupakan anggota grup atau subscriber dari Gasi Payroll and HR Connect. Apa tuh Gasi Payroll and HR Connect? Nah, ini merupakan grup yang kita buat. Di sini kita dapat berbagi informasi, saling sharing terkait dengan tax labor and law dan topik-topik penting lainnya yang dapat kita sharing bersama di Gasi Payroll and HR Connect. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang belum bergabung, silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung di link yang telah kita sediakan pada slide atau nanti kita cantumkan pada chatroom webinar kita kali ini. Lalu untuk selanjutnya, kita izin informasikan kita akan melakukan webinar berikutnya dengan topik antisipasi pengembalian pajak terhadap arus kas perusahaan, di mana webinar kita ini kita selenggarakan pada tanggal 6 November 2024. Lalu selanjutnya, bagi Bapak dan Ibu yang tertarik dengan layanan Gasi, Gasi juga memiliki produk demo untuk memperkenalkan layanan kami yang dilakukan pada setiap hari Senin di jam 3 sampai jam 4 sore. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik nih, dapat melakukan registrasi untuk produk demo tersebut di link yang kita tampilkan juga pada slide. Dan nanti kita akan taruh juga di chatroom webinar kita kali ini. Dan bagi Bapak dan Ibu yang sempat tertinggal atau masih ingin mereka ulang terkait dengan materi atau webinar kita kali ini, materi dan rekaman webinar yang kita telah lakukan, nantinya Gasi akan simpan di website kami yang kita lihat di sini slide, yaitu www.ptgasi.co.id. Nanti Bapak dan Ibu dapat mengaksesnya di website kami. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk yang masih memiliki pertanyaan atau terkait dengan layanan Gasi dapat menghubungi kami di kontak info yang kita tampilkan pada layar. Baiklah Bapak dan Ibu, kita jelang sesi tanya jawab di mana rekan saya Feby akan membacakan pertanyaan terpilih untuk kita bahas bersama. Oleh karena itu, waktu dan tempat saya persilakan kepada Feby. Silakan Feby. Ya, baik. Terima kasih Dino atas waktunya. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih bagi Bapak dan Ibu yang masih mengikuti webinar kami hingga saat ini. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi. Jadi saya sudah merangkum beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan pada di chat Zoom. Saya sudah merangkum dan kita akan kupas tuntas hari ini. Baik, untuk pertanyaan pertama di sini ada dari Bapak Pardana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara peserta BPJS Kesehatan mengakses dan menggunakan platform Salaras ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Pak Pradana atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara peserta BPJS Kesehatan mengakses dan menggunakan platform Selaras. Nah, jadi peserta BPJS Kesehatan dapat mengakses Selaras melalui aplikasi mobile BPJS Kesehatan atau website resmi BPJS Kesehatan. Setelah masuk, peserta dapat memilih menu pengaduan dan mengisi formulir yang tersedia dengan rincian keluhan mereka. Seperti itu, Feb. Ya, baik. Terima kasih Farhan atas jawabannya. Jadi Bapak dan Ibu untuk jawaban dari pertanyaan cara peserta BPJS Kesehatan jika ingin mengakses uh, platform Selaras, tadi sudah disampaikan oleh Farhan bahwa Bapak dan Ibu bisa mengakses Selaras ini melalui aplikasi mobile BPJS Kesehatan atau mobile JKN, kemudian website resmi dari BPJS Kesehatan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Prawesti. Pertanyaannya adalah, apa jenis pengaduan yang dapat diajukan melalui Selaras ini? Silakan. Baik, terima kasih Ibu Prawesti. Jadi Bapak dan Ibu, jenis pengaduan yang dapat diajukan yaitu meliputi masalah administrasi, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai standar, keterlambatan dalam klaim, pelayanan tidak memadai di fasilitas kesehatan, serta permasalahan terkait dengan iuran ataupun kepesertaan. Ya, baik. Terima kasih Lona untuk jawabannya. Jadi
Ibu Prawesti, untuk pengaduan yang dapat diajukan di Selaras, sebenarnya berapa? Tadi sudah disampaikan oleh Lona, mulai dari administrasi hingga permasalahan terkait dengan iuran kepesertaan. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila mengalami kendala-kendala tersebut, Bapak dan Ibu bisa mengajukan pengaduan tersebut di platform Selaras. Ya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Arif. Pertanyaannya adalah berapa lama waktu yang diperlukan BPJS Kesehatan untuk merespon pengaduan yang diajukan melalui platform Selaras? Ya, silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Bapak Arif. Jadi, lama waktu respon yang diperlukan BPJS Kesehatan untuk merespon pengaduan yang diajukan pada Selaras itu dapat bervariasi tergantung pada kompleksitas masalah. Namun, BPJS Kesehatan berkomitmen untuk memberikan respon awal dalam waktu maksimal 3 hari kerja setelah pengaduan diajukan melalui Selaras. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Ya, jadi Bapak Arif, untuk waktu berapa lamanya bahwa BPJS Kesehatan ini atau tim BPJS Kesehatan melakukan respon atas pengaduan. Tadi sudah disampaikan oleh Alia bahwa untuk eh, waktu ini bervariasi tergantung kompleksitas atau jenis aduan apa yang diajukan. Namun dari BPJS Kesehatan sendiri akan merespon awal dengan maksimal 3 hari kerja setelah pengaduan dari Bapak dan Ibu itu diajukan. Jadi sekali lagi 3 hari maksimal 3 hari kerja akan direspon atas pengaduan yang diajukan. Seperti itu Bapak Arif. Semoga bisa terjawab pertanyaan Bapak. Oke, izin beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Adi. Pertanyaannya adalah, apakah ada batasan jumlah pengaduan yang dapat diajukan oleh satu peserta dalam jangka waktu tertentu? Silakan. Baik, terima kasih Pak Adi atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan dari Pak Adi adalah, adakah batasan jumlah pengaduan yang dapat diajukan oleh peserta dalam jangka waktu tertentu? Jadi, tidak ada batasan jumlah pengaduan yang dapat diajukan oleh peserta, serta bebas mengajukan pengaduan sesuai dengan kebutuhan. Namun, diharapkan agar pengaduan yang diajukan relevan dan berbasis pada masalah yang nyata. Seperti itu, Bapak Adi. Oke, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Jadi Bapak Adi, untuk batasannya itu sendiri itu tidak ada. Jadi silakan Bapak dan Ibu apabila ingin mengajukan berapapun pengaduan yang ingin diajukan itu tidak ada batasannya. Dengan catatan harus real kejadian atau kendala yang ingin disampaikan. Seperti itu Bapak Adi. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nia. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pelacakan atau tracking pengaduan yang diajukan di Selaras ini? Silakan. Ya, baik Ibu Nia, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, Bapak dan Ibu terkait dengan mekanisme pelacakan pengaduan yang diajukan di Selaras, itu setelah pengajuan diajukan, peserta akan mendapatkan nomor referensi yang dapat digunakan untuk memantau status pengaduan mereka melalui aplikasi ataupun website. Jadi, setiap perkembangan akan diperbarui di sistem dan peserta dapat melihatnya kapan saja. Sekian, Ibunya. Oke, baik. Terima kasih Lona untuk jawaban yang diberikan. Ya, Ibu Nia,
Jadi untuk trackingnya ini atau pelacakan ketika kita ingin melihat pengaduan yang diajukan statusnya seperti apa. Jadi berhubung ini bisa diakses melalui aplikasi mobile atau juga website, yang dimana kita bisa akses kapanpun dan dimanapun, asal Bapak dan Ibu punya internet tentunya. Nah, Bapak dan Ibu bisa melakukan tracking menggunakan nomor referensi yang sudah diajukan ketika Bapak dan Ibu mengajukan pengaduan di platform Selaras tentunya. Ya, semoga terjawab Ibu Nia atas pertanyaannya. Baik, izin lagi untuk melanjutkan pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Indrawati Isman. Pertanyaannya adalah untuk pengaktifan kembali anak yang masih kuliah, apakah melalui Selaras atau tetap melalui email ke cabang? Silakan. Ya, terima kasih Ibu Indrawati Isman atas pertanyaannya. Jadi untuk pengaktifan anak yang masih kuliah, yang pertama, jika sebelumnya sudah pernah terdaftar dan secara otomatis menjadi nonaktif, itu dikarenakan batas usia melewati 21 tahun, maka Bapak dan Ibu dapat melakukan itu dengan cara melakukan aktivasi kembali pada aplikasi Edabu dengan melampirkan surat keterangan kuliah. Namun, jika belum pernah terdaftar sama sekali, maka dapat ditambahkan sebagai tanggungan peserta, yaitu dengan cara melakukan pendaftaran tanggungan tersebut melalui Selaras dengan menggunakan form 24 kolom serta melampirkan surat keterangan kuliah. Oke, terima kasih Lona untuk jawabannya atas pertanyaan dari Ibu Indrawati. Ya, Ibu Indrawati, yang telah disampaikan oleh Lona bahwa terdapat dua cara, bisa melalui Selaras maupun bisa melalui Edabu, Ibu Indra. Jadi kalau untuk di Edabu apabila sebelumnya sudah berstatus aktif, maka nanti secara otomatis langsung dinonaktifkan ketika tanggungan tersebut berusia 21 tahun dan Ibu bisa mengajukan kembali di aplikasi Edabu dengan menyertakan surat keterangan pendidikan atau surat keterangan kuliah. Dan di Selaras juga bisa mengajukan, dan apabila belum terdaftar, itu Ibu bisa mendaftarkan via Selaras dengan menggunakan template dari Selaras, yaitu form 24 kolom, serta menambahkan surat keterangan pendidikan atau surat keterangan kuliah. Seperti itu, Ibu Indrawati. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Diah Indah Sekarsari. Pertanyaannya adalah, selamat siang, izin bertanya, terkait pendaftaran WNA tetap memakai form 34 kolom atau juga sudah beralih ke 24 kolom? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dwi Indah Sekarsari. Untuk pertanyaan terkait pendaftaran WNA. Untuk saat ini, pendaftaran WNA bisa kita lakukan melalui aplikasi Edabu. Nah, dengan melampirkan surat RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, serta melengkapi data identitas WNA tersebut di aplikasi Edabu. Kita bisa input di pendaftaran melalui aplikasi Edabu terkait pendaftaran WNA. Namun, apabila terjadi kegagalan pendaftaran WNA melalui Edabu, maka proses pendaftarannya kita bisa lakukan melalui Selaras dengan menggunakan form 24 kolom serta melampirkan screenshot gagal Edabu, kitas atau kitab, serta RPTKA, serta dokumen pendukung lainnya untuk kita kirimkan sebagai lampiran email yang akan kita kirimkan ke email Selaras. Begitu, Pebi. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawaban yang diberikan. Jadi Ibu Dwi, untuk
pendaftaran WNA itu bisa dilakukan melalui aplikasi Edabu, Ibu. Jadi Ibu bisa mendaftarkan dengan mendaftarkan tadi yang sudah disampaikan oleh Alia bahwa melampirkan surat RPTKA atau Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Kemudian Ibu selanjutnya melengkapi data entitas dari karyawan yang ingin didaftarkan khususnya untuk warga negara asing. Namun apabila semisal ada data yang kurang lengkap sehingga Ibu mengalami kegagalan dalam melakukan pendaftaran WNA tersebut, Ibu sudah bisa menggunakan pengajuan ke Selaras dengan menggunakan form 24 kolom serta Ibu juga harus melampirkan KITAS serta RPTKA untuk diproses via Selaras. Seperti itu, Ibu Dwi Ida. Semoga bisa menjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Rizky. Pertanyaannya adalah, apakah pengaduan yang diajukan melalui Selaras dapat diubah atau ditarik kembali? Contohnya misalnya adanya kesalahan dalam mencantumkan pengajuan. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih pertanyaannya untuk Bapak Rizky. Jadi pertanyaannya tuh bisakah email yang sudah dikirimkan ke Selaras itu bisa dirubah atau ditarik kembali ya? Jadi sebenarnya pengaduan yang sudah kita kirimkan atau sudah kita ajukan biasanya tidak bisa kita ubah atau kita tarik kembali. Namun kita bisa mengajukan pengaduan baru jika misalnya ada tambahan informasi atau perubahan situasi terkait masalah yang kita laporkan. Jadi alih-alih untuk menarik, kita lebih BPJS menyarankan untuk kita mengirimkan kembali yang email yang menurut kita sudah baik dan benar kepada ke email Selaras. Mudah-mudahan membantu Bapak Rizky terkait pertanyaan ini. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Jadi Bapak Rizky, untuk data yang ingin diajukan ke tim Selaras, kemudian ingin ditarik kembali, semisal tadi ada data yang kurang jelas atau yang belum sesuai, maka Bapak bisa mengajukan kembali karena data yang sudah diajukan itu sudah tidak dapat diubah atau ditarik kembali. Jadi Bapak Rizky silakan mengirimkan kembali dengan mengirimkan data yang sesuai atau yang seharusnya. Seperti itu Bapak Rizky. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Ogi. Pertanyaannya adalah bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta dalam platform Selaras. Ini mana kita lihat kan uh, platform Selaras ini menyimpan data-data pribadi khususnya karyawan-karyawan yang ada di Selaras. Nah, adakah jaminan keamanan atas platform Selaras ini? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Ogi atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dari Bapak Ogi adalah bagaimana jaminan keamanan data pribadi peserta dalam platform Selaras. Jadi BPJS Kesehatan memastikan bahwa semua data pribadi peserta yang digunakan dalam pengaduan di Selaras dilindungi sesuai dengan Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Nah, platform ini menggunakan enkripsi dan protokol keamanan untuk melindungi informasi peserta. Seperti itu, Bapak Ogi. Ya, baik. Terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi Bapak Ogi, pertanyaan Bapak Ogi, adakah jaminan atau bagaimana keamanan data pribadi khususnya pada data yang disimpan di platform Selaras? Ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Farhan bahwa BPJS Kesehatan ini memastikan bahwa semua data pribadi peserta yang digunakan atau dipakai dalam melakukan pengajuan kepada Selaras itu dilindungi sesuai dengan peraturan perlindungan data pribadinya. Dan tadi juga disampaikan bahwa platform ini sudah dienkripsi dan protokol keamanan untuk menjamin keamanan dari data pribadi atau data peserta BPJS Kesehatan.
Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir mengenai data pribadi apabila data pribadinya ini eh, ingin disebar atau menggunakan hal yang tidak baik dan sebagainya karena sudah dijamin keamanannya. Seperti itu, Bapak Ogi. Baik, masih terdapat beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Bita. Pertanyaannya adalah bagaimana BPJS Kesehatan memastikan bahwa pengaduan yang diajukan melalui Solaris ini ditangani dengan adil dan transparan. Silakan. Iya, terima kasih Ibu Bita atas pertanyaannya. Jadi, BPJS Kesehatan ini memiliki mekanisme internal untuk memastikan bahwa setiap pengaduan ditangani secara profesional dan transparan. Dan pengaduan ini juga dipantau oleh unit pengawasan independen untuk memastikan tidak adanya konflik kepentingan dalam penanganannya. Oke, terima kasih Lona untuk jawaban yang disampaikan. Jadi Ibu Bita tadi sudah disampaikan oleh Lona bahwa untuk platform Solaris ini itu sudah diawasi oleh unit pengawas independen yang dimana pengaduan ini di take care secara profesional yang artinya dilakukan dengan serius bahwa kendala-kendala yang telah diajukan kepada tim Selaras. Jadi eh, BPJS Kesehatan ini sudah diawasi serta dilakukan secara profesional dan transparan tentunya. Baik, eh, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Nadia. Pertanyaannya adalah apa saja tindakan yang dapat diambil oleh BPJS Kesehatan setelah pengaduan diajukan melalui Selaras? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bu Nadia atas pertanyaannya. Jadi tindakan yang diambil bisa mencakup investigasi lebih lanjut, pemberian sanksi kepada fasilitas kesehatan yang terkait, atau memperbaiki prosedur pelayanan. BPJS Kesehatan juga bisa menghubungi peserta atau yang memberikan pengaduan untuk klarifikasi serta mendapatkan informasi tambahan terkait pengaduan tersebut untuk memperbaiki atau menyelesaikan pengaduan yang diajukan melalui Selaras. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Jadi Ibu Nadia, bahwa apa sih yang diambil atau tindakan yang diambil dari tim BPJS Kesehatan setelah mendapati pengaduan yang diajukan dari peserta BPJS Kesehatan. Tadi sudah disampaikan oleh Alia bahwa pengajuan yang diajukan itu akan diinvestigasi lebih lanjut yang dimana eh, tidak hanya diinvestigasi, melainkan juga dapat memberikan sanksi apabila terjadi prosedur yang tidak atau kurang sesuai, tidak sesuai atau kurang sesuai. Kemudian memperbaiki juga tadi disampaikan oleh Alia, memperbaiki prosedur pelayanan BPJS Kesehatan apabila terjadi kurangnya pelayanan dari tim BPJS Kesehatan. Seperti itu, Ibu Nadia. Baik, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sande. Pertanyaannya adalah bagaimana BPJS Kesehatan menggunakan umpan balik dari peserta untuk meningkatkan layanan melalui platform Selaras atau bagaimana memberikan penilaian terhadap BPJS Kesehatan atau Selaras dalam meningkatkan layanan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Sande atas pertanyaan yang diberikan. Jadi, pertanyaan dari Bapak Sande adalah bagaimana BPJS Kesehatan itu menggunakan umpan balik dari peserta untuk meningkatkan layanan melalui aplikasi atau platform Selaras, gitu. Jadi, umpan balik dari peserta itu digunakan oleh BPJS Kesehatan untuk menganalisis tren masalah yang sering terjadi dan memperbaiki proses atau kebijakan yang ada. Nah, selain itu,
Umpan balik ini juga dapat memicu audit internal atau revisi prosedur di fasilitas kesehatan terkait. Seperti itu, Bapak Sandi. Baik, terima kasih Farhan atas jawaban yang disampaikan. Jadi Bapak Sande, ya fungsi dari umpan balik terhadap tim selaras ini nantinya bisa juga memperbaiki terhadap kesalahan-kesalahan yang dialami bagi peserta BPJS Kesehatan, mulai dari pengajuan mutasi dan sebagainya. Itu nanti ketika ada terjadinya yang kesalahan yang cukup sering, itu mungkin nantinya akan menjadi perbaikan dari tim selaras agar kejadian tersebut tidak kembali terjadi. Nah, itu fungsi dari umpan balik eh, dari peserta BPJS Kesehatan yang mengajukan pengaduan ke tim selaras. Baik, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Yulian. Pertanyaannya adalah, alamat email selaras apakah per wilayah itu dibedakan? Mungkin ini seperti RO yang beberapa itu beda, atau hanya ada satu email yang digunakan selaras ini. Silakan teman-teman. Ya, terima kasih Bapak Yulian atas pertanyaannya. Jadi untuk alamat email selaras ini tidak dibedakan ya Bapak dan Ibu berdasarkan wilayah. Jadi hanya satu alamat email saja untuk seluruh Indonesia, yaitu ke selaras@bpjs-kesehatan.go.id. Oke, terima kasih Lona untuk jawabannya. Jadi Bapak Yulian, bahwa untuk email selaras ini hanya menggunakan satu email Bapak. Satu email yang bisa digunakan untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Yang tadi emailnya juga sudah disebutkan oleh Lona. Seperti itu Bapak Yulian. Oke, masih terdapat beberapa pertanyaan dan juga masih ada waktu untuk kita bahas bersama. Oke, next pertanyaannya dari Bapak Mahendra. Pertanyaannya adalah, jika pengiriman email tidak sesuai template yang diberikan oleh tim selaras atau semisal bukan 24 kolom. Nah, apakah email tersebut tidak diproses oleh tim selaras atau seperti apa? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Mahendra atas pertanyaannya. Jadi pertanyaannya adalah, jika pengiriman email tidak sesuai template yang diberikan oleh tim selaras, apakah email tersebut tidak akan diproses oleh tim selaras ya? Jadi, tim selaras akan memberikan feedback pada email pengajuan sehingga badan usaha mengetahui letak ketidaksesuaian dan dapat memperbaiki. Serta setelah diperbaiki oleh badan usaha atas feedback yang sudah diberikan oleh tim selaras, badan usaha bisa mengirimkan ulang eh, email yang sesuai dengan template dan sesuai dengan email tim selaras berikan. Dan setelah itu baru akan ada yang akan diproses oleh tim selaras terkait email yang sudah sesuai dengan template dan feedback yang diberikan tim selaras. Begitu, semoga bisa membantu Bapak Mahendra. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Jadi Bapak Mahendra, bahwa pengiriman yang tidak sesuai itu nanti akan diberikan feedback oleh tim selaras agar peserta yang mengirimkan pengajuan kendala itu mengetahui apa yang masih kurang sesuai. Nanti kemudian disesuaikan kembali data yang kurang sesuainya. Jika data sudah sesuai semua, baru nanti akan dikirimkan kembali ke tim selaras. Seperti itu, eh, Bapak Mahendra. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya, kalau tadi eh, bagian datanya yang kurang sesuai, kalau ini dari subjek dari Bapak Arsyad. Bagaimana proses jika
jika terjadi kesalahan informasi pada kode subjek email, apakah dapat menghubungi Arho langsung atau mengirimkan emailnya kembali? Silakan. Baik, terima kasih Pak Arsyad atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dari Pak Arsyad adalah bagaimana jika terjadi kesalahan informasi pada kode subjek email. Nah, jadi jika terjadi kesalahan informasi pada kode subjek email, maka badan usaha dapat mengirimkan kembali email pengajuan dengan menggunakan kode subjek email yang seharusnya, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Faraan atas jawabannya. Jadi Bapak Arsyad, sama seperti jawaban sebelumnya, jadi ketika terdapat ketidaksesuaian baik dari segi email maupun dari segi data, Bapak dan Ibu bisa mengirimkan kembali dengan data yang sesuai. Apabila kalau yang ditanyakan adalah kode subjek email, itu ada ketidaksesuaian, maka Bapak dan Ibu bisa mengirimkan kembali email dengan data yang sesuai. Seperti itu, Bapak Arsyad. Oke, masih terdapat beberapa menit waktu dari sesi tanya jawab ini. Dan masih terdapat beberapa pertanyaan yang perlu dijawab. Oke, kita ke next pertanyaan dari Ibu Febriani. Pertanyaannya adalah, apakah surat permohonan mutasi saat ini masih dikirimkan juga ke email selaras? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Ibu Febriani atas pertanyaannya. Jadi, untuk surat permohonan mutasi saat ini tidak perlu dikirimkan lagi ke email selaras, namun cukup mengirimkan form 24 kolom, screenshot gagal proses pada EDABU, dan juga dokumen pendukung sesuai dengan kode aktivitas atau jenis mutasinya. Sebagai contoh, Bapak dan Ibu, di sini melakukan pengiriman email terkait aktivitas perbaikan data. Contohnya permintaan ubah jenis kelamin, salah nama, dan tempat tanggal lahir atau perubahan domisili. Nah, maka itu dapat melampirkan juga kartu keluarga dan KTP yang ingin dilakukan perubahan. Oke, baik. Terima kasih Lona untuk jawabannya. Ya, jadi Ibu Febriani, untuk surat permohonan mutasi tadi sudah disampaikan oleh Lona. Mohon maaf, sudah disampaikan oleh Lona bahwa untuk permohonan mutasi ini sudah tidak dikirimkan kembali. Jadi Bapak dan Ibu cukup mengirimkan form 24 kolom serta screenshot kendala dari pengerjaan, contohnya misalnya pengerjaan EDABU mutasi yang gagal, itu di screenshot sebagai dokumen lampiran serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Seperti itu, uh, Ibu Febriani. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya dari Ibu Sica. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika pengiriman email selaras melewati cut-off dari BPJS Kesehatan? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Sica atas pertanyaannya. Jika pengiriman email melewati cut-off, maka pada bulan berikutnya masih sama seperti data terakhir. Sebagai contoh, pengiriman email terkait penonaktifan meninggal yang dikirimkan melewati cut-off, maka peserta tersebut masih terdapat di tagihan bulan berikutnya dan baru akan diproses pada bulan selanjutnya lagi. Mungkin bisa diperjelas seperti ini. Misal jika mutasi nonaktif itu sudah melewati cut-off nonaktif yaitu pada tanggal 20 September pada bulan ini, maka di, peserta tersebut masih akan ada pada tagihan iuran pada bulan Oktober. Namun dan baru akan menjadi status nonaktif pada bulan November. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih Alia atas jawabannya. Jadi, Ibu Sica,
bahwa tadi Alia menyampaikan ketika data yang diajukan ke tim Selars ini melewati tanggal cut-off, mungkin ini sama seperti proses sebelumnya, sebelum menggunakan Selaras. Jadi ketika kirim ke RO pun, apabila sudah melewati tanggal cut-off, itu akan aktifnya bukan bulan depan, melainkan bulan depannya lagi atau 2 bulan kemudian. Seperti itu, Ibu Sica. Semoga bisa menjawab. Oke, kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Bapak Rahmat. Bagaimana proses pendaftaran penambahan anggota keluarga di luar tanggungan utama? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Bapak Rahmat atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaan dari Bapak Rahmat adalah bagaimana proses pendaftaran penambahan anggota keluarga di luar tanggungan utama. Baiklah, seperti yang diketahui, peserta maksimum dapat menanggung 5 anggota keluarga, sehingga penambahan tanggungan di luar tanggungan utama dapat dilakukan pengajuan ke BPJS Kesehatan. Nah, peserta menginformasikan penambahan anggota keluarga ke badan usaha tempat dia bekerja. Selanjutnya, badan usaha dapat melakukan mutasi penambahan tanggungan dengan mengirimkan email selaras menggunakan form 24 kolom, serta melampirkan dokumen pendukung seperti form permohonan 1%. Nah, form permohonan 1% ini merupakan form template yang diberikan oleh BPJS Kesehatan yang dapat diisi oleh peserta serta ditandatangani oleh HRD badan usaha masing-masing. Seperti itu, Bapak Rahmat. Oke, terima kasih Farhan untuk jawabannya. Jadi Bapak Rahmat, untuk pengajuan atau penambahan anggota keluarga, di mana kita ketahui bahwa untuk maksimal itu adalah 3 anak tanggungan, namun kemudian misalnya ada anak keempat yang ingin ditambahkan, itu prosedurnya seperti apa. Tadi sudah disampaikan oleh Farhan bahwa Bapak Rahmat atau Bapak Ibu sekalian dapat mengajukan ke BPJS Kesehatan, ini mana untuk mutasi ini adalah penambahan anggota keluarga. Nah, untuk penambahan anggota keluarga ini apabila menambahkan satu dari batas maksimal tanggungan, itu harus mengajukan atau memberikan surat atau dokumen pendukung mengenai permohonan 1%. Jadi nanti akan ada penambahan iuran 1% lagi setelah Bapak dan Ibu sudah berhasil mengajukan penambahan anggota keluarga yang kalau tadi kita lihat contohnya misalkan anak keempat, seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Niki Ginting. Pertanyaannya, selamat siang tim GASI, bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai penjaminan 6 bulan bagi PHK. Bagaimana perhitungan iuran dan prosesnya? Thank you. Silakan teman-teman. Baik, terima kasih Ibu Niki Ginting atas pertanyaan yang diberikan. Pertanyaannya adalah, bisakah dijelaskan lebih lanjut mengenai penjaminan 6 bulan bagi PHK dan bagaimana perhitungan iuran dan prosesnya? Baik, Ibu Niki, PHK ini sebagaimana dimaksud harus memenuhi beberapa kriteria. Nah, kriteria yang pertama itu PHK yang sudah ada hubungan industrial, putusan pengadilan dibuktikan dengan putusan atau akte pengadilan hubungan industrial. Nah, selanjutnya PHK karena penggabungan perusahaan dibuktikan dengan akte notaris. Nah, poin selanjutnya PHK karena perusahaan pilot atau mengalami kerugian dibuktikan dengan putusan kepailitan dari pengadilan, atau PHK karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan dan tidak mampu bekerja dibuktikan dengan surat dokter. Nah, proses sudah diajukan ke BPJS Kesehatan dan mendapatkan approval
dari BPJS Kesehatan. Maka iuran penjaminan 6 bulan ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Nah, dalam hal ini terjadi sengketa atas PHK yang diajukan melalui Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Baik pemberi kerja maupun pekerja harus tetap melaksanakan kewajiban membayar iuran sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, untuk tata cara perhitungannya menggunakan upah terakhir yang dilaporkan di BPJS Kesehatan. Karena secara teknis, jika putusan tersebut belum keluar, sebenarnya karyawan belum dapat dinonaktifkan dari BPJS Kesehatan. Nah, jaminan ini akan hilang apabila peserta tersebut sudah kembali bekerja. Apabila selama 6 bulan karyawan tersebut belum mendapatkan pekerjaan, maka dari BPJS Kesehatan akan otomatis menonaktifkan peserta tersebut. Nah, rujukan ini juga dapat dilihat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Seperti itu, Bu Niki. Ya, terima kasih Farhan untuk penjelasannya. Jadi, Ibu Niki Ginting tadi sudah dijawab oleh Farhan mengenai penjelasan lebih lanjut mengenai 6 bulan bagi PHK. Tadi PHK ini sebagaimana dimaksud terdapat 4 kriteria tadi sudah disampaikan mulai dari PHK yang sudah ada hubungan industrial, kemudian PHK karena penggabungan perusahaan, kemudian ada PHK karena perusahaan pilot dan seterusnya. Kemudian untuk kekuatan hukum atas apabila terdapat perselisihan hubungan, maka eh, baik dari pekerja maupun pemberi kerja itu sendiri itu tetap harus membayarkan iuran sampai dengan hukum tetap yang berlaku atau keputusan atas hukum tetap seperti itu, Ibu Niki. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya juga Ibu bisa merujuk pada Peraturan Presiden atau PP Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Ya, baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Samsi. Pertanyaannya adalah apa saja sih berkas nonaktif selain PHK tanpa jaminan 6 bulan? Silakan, teman-teman. Ya, baik. Terima kasih Bapak Samsi atas pertanyaannya. Jadi, untuk berkas nonaktif selain PHK tanpa jaminan 6 bulan, itu yang pertama ada Form 1, yaitu terkait dengan surat pemberitahuan penonaktifan pekerja dari pimpinan perusahaan dengan tanda tangan pimpinan minimal general manager dan kop surat perusahaan dan juga cap perusahaan diwajibkan pada Form 1 ini. Kemudian Form 2 yaitu surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perusahaan dengan ditandatangani pimpinan minimal general manager, kop surat perusahaan dan juga cap perusahaan. Dan yang ketiga yaitu ada Form 3 terkait daftar nama pekerja yang berhenti dan ditandatangani oleh pemberi kerja dan juga perwakilan pekerja yang diberhentikan. Dan tanda tangan ini salah satu pekerja yang dinonaktifkan dan PIC atau HRD diwajibkan pada form ini. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk berkas tambahan sesuai jenis penonaktifan, itu ada tambahannya yaitu yang pertama terkait peserta meninggal dunia, itu ada surat keterangan kematian dari kelurahan ataupun rumah sakit. Kemudian untuk peserta resign atau mengundurkan diri, itu terdapat surat resign dari pekerja dengan tanda tangan pekerja. Kemudian ada untuk peserta habis kontrak, itu dokumennya adalah surat PKS pekerja atau PKWT pekerja. Jika hilang atau tidak ada, maka
dapat digantikan dengan melampirkan form 4A. Kemudian untuk peserta mangkir itu dapat melampirkan form 4B. Selanjutnya terkait dengan peserta pensiun, dokumen yang diperlukan yaitu surat keterangan pensiun atau jika tidak ada maka dapat melampirkan form 4B. Kemudian ada juga peserta di PHK dengan kesepakatan bersama itu dapat melampirkan form 4B dengan tanda tangan pimpinan dan juga pekerja yang dinonaktifkan. Dan berkas ini dapat Bapak Ibu lampirkan sebagai lampiran email yang akan ditujukan kepada Selaras. Ya, baik. Terima kasih Lona untuk penjelasannya. Jadi Bapak Samsi untuk berkas yang dibutuhkan atau yang ingin diajukan pada saat ingin melakukan nonaktif selain PHK, tadi sudah disampaikan oleh Lona bahwa terdapat beberapa formulir yang perlu diajukan. Ini mana tadi ada form 1 mengenai surat pemberitahuan nonaktif, kemudian ada form 2 surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari perusahaan. Kemudian ada form 3 yaitu daftar nama pekerja yang ingin berhenti atau diberhentikan dalam peserta BPJS Kesehatan. Serta terdapat beberapa informasi yang tadi sudah dijelaskan atau sudah disampaikan oleh Lona. Semoga bisa menjawab. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari Ibu Lina. Pertanyaannya adalah berkas diperlukan untuk non-aktif. Nah, ini kalau tadi selain PHK 6 bulan, kalau yang sekarang PHK dengan jaminan 6 bulan. Boleh dijelaskan, teman-teman? Baik, terima kasih Bu Lina atas pertanyaannya. Jadi, jika terdapat pekerja yang ingin dinonaktifkan PHK dengan jaminan 6 bulan, maka prasyarat yang harus disiapkan badan usaha adalah yang pertama, Form 1, surat pemberitahuan penonaktifan pekerja dari pimpinan perusahaan yang menggunakan tanda tangan pimpinan minimal general manager, cap perusahaan, dan wajib distempel tanda terima oleh Disnaker. Selanjutnya, untuk Form 2, surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pimpinan perusahaan yang ditandatangani pimpinan minimal general manager dan cap perusahaan. Dan yang terakhir, Form 3, daftar nama pekerja yang diberhentikan yang ditandatangani oleh pemberi kerja dan perwakilan pekerja yang diberhentikan dan dibubuhi tanda tangan salah satu pekerja yang dinonaktifkan dan PIC atau HRD badan masing-masing badan usaha. Dan hal ini akan dijadikan sebagai lampiran yang akan dikirimkan ke email Selaras. Begitu Ibu Lina. Ya, baik. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Jadi Ibu Lina menanyakan perihal berkas nonaktif PHK dengan jaminan 6 bulan. Tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 formulir, yaitu ada formulir pemberitahuan penonaktifan, kemudian form yang kedua ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak bagi pemimpin perusahaan, kemudian ada daftar nama pekerja. Jadi itu formulir yang digunakan untuk PHK atau nonaktif dengan jaminan 6 bulan tersebut. Baik, eh, terdapat satu pertanyaan lagi dan pertanyaan ini adalah pertanyaan penutup dari sesi webinar kita hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15:02. Baik, pertanyaan berikutnya dari Ibu Dwi Indah Sekarsari lagi. Pertanyaannya, pendaftaran WNA menggunakan kode mutasi yang mana ya? Silakan teman-teman. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Dwi Indah Sekarsari. Jadi untuk pendaftaran WNA kita bisa menggunakan kode mutasi 8
Hal ini memang tidak secara spesifik dituliskan pada perubahan ini, namun untuk form kode jenis mutasi atau aktivitas kita bisa menggunakan kode 8. Dan untuk subjek email kita bisa menggunakan subjek PS01 underscore mutasi tambah peserta tutup buka kurung tutup BU. Begitu. Ya, oke. Terima kasih Alia untuk jawabannya. Jadi Ibu Dwi Indah Sekarsari bahwa eh, ketika ingin melakukan pendaftaran menggunakan 24 kolom ke tim selaras, Ibu dapat menggunakan kode 8 yaitu penambahan peserta. Dan tadi juga sudah disampaikan subjek yang digunakan dalam mengirimkan email ke tim selaras. Baik, untuk sesi tanya jawab kita sudahi dan saya akan kembalikan ke rekan saya Dino. Sebelumnya saya ucapkan lagi terima kasih banyak atas Bapak dan Ibu yang telah berpartisipasi dalam sesi webinar kita hari ini. Semoga webinar hari ini dapat bermanfaat dan ilmu yang disampaikan bisa tercerna dengan baik bagi peserta webinar hari ini. Silakan, Adino, saya kembalikan. Baik, terima kasih Feby dan terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kita hingga akhir. Dan juga tadi pertanyaan antusias ya cukup banyak. Dan bagi Bapak dan Ibu yang pertanyaan belum sempat dibahas atau masih memiliki pertanyaan lanjut dan ingin mengetahui layanan dari GASI, Bapak dan Ibu dapat segera menghubungi kami di kontak info yang telah kita lihat pada slide dan juga terdapat pada chat room webinar kita kali ini. Baiklah Bapak dan Ibu, usai sudah webinar GASI berbagi tips dan trik penggajian hari ini, kami harapkan bermanfaat bagi Bapak dan Ibu. Izin kami menyampaikan bahwa kami akan mengirimkan link materi dan rekaman webinar hari ini yang dapat diakses di website kami. Lalu kami mohon kepada Bapak dan Ibu berkenan untuk mengisikan post survei yang akan muncul nanti setelah Bapak dan Ibu meninggalkan Zoom webinar ini, agar kami lalu menjadi paham bagaimana kami bisa menyelenggarakan webinar yang lebih baik lagi. Karena kami memang berencana menjalankan webinar GASI berbagi pengetahuan penggajian secara berkala. Dan lalu kami akan menjadi lebih paham topik penggajian apa yang paling relevan bagi Bapak dan Ibu. Mohon izin menyampaikan juga bagi Bapak dan Ibu yang tadi setelah saya katakan masih memiliki pertanyaan, maka silakan hubungi kami dan dengan amat senang hati akan kami layani. Baiklah Bapak dan Ibu, selamat siang Bapak dan Ibu, terima kasih telah berkenan hadir. Sampai berjumpa lagi di sesi GASI webinar berikutnya. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa kisan. Saya akhiri webinar hari ini, semoga acaranya berkesan. Terima kasih Bapak dan Ibu. Payroll and HR, GASI solusinya.